Jangan pernah maksain perbuatan baik, apalagi sampai berkorban. Karena manusia itu tidak ingat perbuatan baik lu. Yang mereka ingat adalah kesalahan, keburukan, dan kejelekan lu. Hai seorang Frank, jika kamu belum mendengarkan rekaman bagian pertama, dengarkan dulu rekaman bagian pertama, baru kamu dengarkan rekaman ini. Karena jika kamu mendengarkan rekaman ini tanpa terlebih dahulu mendengarkan bagian pertama, maka kamu tidak akan mengerti apa yang saya akan bicarakan pada rekaman ini. Konsepnya adalah, yang pertama kita akan mempelajari konsep yang saya ambil dari studi biologi. Oke, jadi di biologi ada satu konsep di mana kepala kita atau otak kita dibombardir dengan 11 juta bit informasi per detik. Oke, 11 juta bit informasi per detik. Dan di kepala kita ada satu bagian yang namanya RAS atau Reticular Activating System yang memfilter semua informasi ini. 11 juta bit informasi per detik ini difilter menjadi hanya 7 bit informasi per detik. Jadi dengan kata lain, banyak informasi yang tidak dapat diterima oleh indera kita yang dapat masuk ke dalam otak kita. Karena dari 11 juta bit informasi difilter menjadi hanya 7 bit informasi per detik. Sangat jauh sekali bedanya. Nah, binatang-binatang, makhluk hidup yang lain seperti anjing, kelelawar, dan lebah, mereka memiliki kemampuan untuk melihat dan menerima informasi lebih banyak dari manusia. Karena indera mereka lebih peka. Oleh karena itulah kenapa anjing dapat mendengar dan mencium sesuatu yang kita tidak bisa dengar dan tidak bisa cium. Lebah dan kelelawar dapat melihat hal-hal yang kita tidak dapat lihat. Karena lebah, ya tahu sendiri ya, matanya itu majemuk banyak. Jadi dengan kata lain, ada hal-hal yang kita tidak dapat lihat. Ada hal-hal yang terfilter oleh otak kita. Dan otak kita memfilter hal-hal yang menurut kita tidak mungkin atau tidak penting. Saya ulangi, otak kita memfilter hal-hal yang tidak mungkin atau tidak penting menurut kita. Yang mungkin dan penting akan kita dapat lihat karena otak kita dapat menerimanya. Tapi yang tidak mungkin dan tidak penting tidak akan masuk dalam otak kita informasinya. Oleh karena itu, kamu pasti sering melihat orang yang sepertinya selalu beruntung, selalu tahu kapan dan tempat yang benar untuk mendapatkan wanita idaman gitu. Atau dia selalu tahu apa yang harus dia lakukan. Atau dia selalu dapat melihat kesempatan. Sepertinya dia dapat mempunyai banyak ide. Nah, itu terjadi karena dia memikirkan sesuatu yang mungkin dan penting bagi dia yang kamu sendiri tidak pikir bisa, atau itu tidak mungkin, atau itu tidak penting bagi kamu, tapi bagi dia penting. Oleh karena itu, itulah mengapa dia sepertinya mempunyai keberuntungan yang lebih beruntung dari kamu gitu. Karena informasi yang masuk ke dalam kepalanya adalah informasi yang dia inginkan, dan itu yang penting, dan itu yang mungkin buat dia. Nah, oleh karena itu, jika kamu berpikir tidak mungkin wanita cantik akan datang dengan sendirinya dan berkenalan dengan kamu, jika kamu berpikir seperti itu, maka kesempatan-kesempatan di mana wanita akan datang kepada kamu akan difilter oleh otak kamu. Kamu tidak akan dapat melihatnya. Oke? Bahkan banyak wanita yang mungkin ingin berkenalan atau ingin jadi pacar kamu atau ingin bersama kamu, namun kamu tidak bisa lihat itu karena menurut kamu itu tidak mungkin. Jadi kamu tidak dapat melihat kesempatan atau kemungkinan bahwa hal itu bisa terjadi. Namun jika kamu berpikir hal itu mungkin, maka otak kamu akan mulai mencari bukti, dan pada saat mencari bukti kamu bisa melihat kesempatan. Kamu bisa ada di satu tempat yang benar dan waktu yang tepat, at the right time and at the right place. Karena otak kamu sendiri yang dapat melihat kesempatan tersebut. Namun otak kamu tidak akan bisa melihat kesempatan tersebut jika kamu filter.
Oke. Jadi sangat penting untuk mengoperasikan otak kamu sendiri supaya informasi yang kamu inginkan itu tidak terfilter. Nanti saya akan ajarkan apa saja yang harus kamu pikirkan, apa saja yang harus kamu pikir itu mungkin untuk dapat melihat kesempatan yang ada. Oke, jika kamu dapat melakukan ini, kamu akan tampak sepertinya selalu beruntung. Oke. Nah, mungkin kamu ingin bukti lebih konkret bahwa hal ini memang benar-benar nyata. Kamu dapat melakukan eksperimen. Eksperimennya adalah pikirkan hal yang kamu pikir, jangan hal deh, mungkin sebuah benda. Pikirkan benda yang kamu pikir jarang kamu lihat atau langka. Pikirkan terus. Maka setelah kamu jalan-jalan atau setelah kamu melawan rutinitas kamu sehari-hari, kamu akan melihat hal tersebut malah banyak di mana-mana. Contohnya dari kasus saya dulu, saya berpikir bahwa mobil Alphard itu langka. Dulu waktu awal-awal keluar ya, Toyota Alphard. Karena mobil Alphard itu mahal, 1 miliar pada waktu itu. Saya pikir siapa yang mau beli mobil 1 miliar? Banyak-banyak. Dan pada saat saya berpikir Alphard, tiba-tiba saya melihat banyak mobil Alphard. Saya menemukan mobil Alphard. Saya ke mall, ke jalanan, dimanapun ada mobil Alphard. Ada yang parkir, ada yang sedang berjalan seperti itu. Bahkan lebih gila lagi, saya dulu sedang berpikir Ferrari. Tiba-tiba pada saat lampu merah waktu saya naik taksi, sebelah kanan saya tiba-tiba berhenti mobil Ferrari. Saya sangat shock. Dan pada saat beberapa saat kemudian, setelah lampu hijau saya jalan, sekitar setengah jam kemudian, di jalan yang berbeda, tiba-tiba lewat kembali satu mobil Ferrari yang berbeda dari yang saya lihat. Jadi dalam satu hari 2 mobil Ferrari saya lihat, karena saya berpikir Ferrari. Alangkah anehnya, bukan? Itu karena otak saya menangkap informasi yang tidak dapat saya lihat sebelumnya. Oke, ya mungkin terdengar sepertinya aneh bagi kamu. Namun jika kamu cukup open-minded dan ingin jadi godlike, kamu akan melakukan eksperimen ini dan kamu akan percaya dengan hal-hal yang sepertinya mustahil namun mungkin. Tapi jika terlalu aneh untuk kamu dapat kembali ke level 2, yaitu mengejar wanita. Oke? Lakukan eksperimen tersebut. Dan pada saat kamu melakukan itu, kamu akan lihat bahwa jika kamu pikir mungkin dan jika kamu mengarahkan pikiran kamu untuk hal-hal yang kamu pikir tidak mungkin jadi mungkin, dan kamu mengarahkan pikiran kamu untuk menuju ke satu arah tertentu, maka otak kamu akan memfilter hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan apa yang kamu inginkan. Oke? Jadi ini sangat penting sekali. Oke, konsep berikutnya adalah